Fajri Mawada. Saya kuliah di Institut Darul Ulum Ashan Kisaran, Prodi MPI Fakultas Tabia. Saya di sini akan menyelesaikan ujian akhir semester saya, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Oke, yang pertama soalnya yaitu menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yaitu lahir 6 tahun setelah tahun gajah, tepat pada 47 sebelum Hijriah. Usia Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan dilahirkan di Taif, daerah yang paling subur di kawasan Hijaz. Bertemu nasab dengan Nabi yaitu dengan kakeknya yang keempat yaitu Abu Manaf. Utsman bin Affan merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ayah dari Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya dari suku Quraisy Muawiyah. Tetapi Utsman bin Affan berperilaku sederhana dan sebagian hartanya digunakan untuk kepentingan agama. Utsman bin Affan menikah dengan dua putri dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Ruqayyah dan yang kedua yaitu Ummi Kalsum. Oleh karena itu, Utsman bin Affan dijuluki sebagai Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya. Pembaiatan Utsman bin Affan dilakukan oleh Umar bin Khattab sebelum dia wafat. Umar bin Khattab melakukan majelis permusyawaratan yang diikuti oleh 6 orang sahabat. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Thalhah bin Ubaidillah, yang keempat Az-Zubair bin Al-Awam, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang keenam yaitu Abdurrahman bin Auf. Akhir dari permusyawaratan ini diangkatlah si Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Pembaiatan ini dilakukan 3 hari setelah wafatnya Umar bin Khattab. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan ialah yang pertama, ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan, yaitu di mana Utsman bin Affan menjabat dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan menjabat selama 12 tahun lamanya. Perluasan perbatasan wilayah di Al-Jazirah yaitu Barakah, Tripoli, Siprus di Front Al-Maghrib serta di Tunisia. Di Al-Maghrib Utara sampai ke Aleppo dan sebagian kecil Asia Tenggara dan sebagian kecil Asia. Dan di bagian timur laut sampai ke Mawaroh Al-Nahar, Transoxiana, dan di timur seluruh Persia. Dan sampai perluasan ini sampai ke perbatasan Pakistan, Kulbu dan Ghazni. Yang kedua yaitu penyempurnaan kodifikasi Al-Quran. Penyempurnaan kodifikasi Al-Quran ini dilakukan di awal 25 Hijriah yang dilakukan oleh 4 orang sahabat, diantaranya Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As. Yang keempat yaitu Abdurrahman bin Al-Harith ibnu Hisham yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Yang ketiga yaitu membangun dan memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang keempat yaitu membentuk pangkalan angkatan laut dan membentuk kepolisian negara dan membangun gedung peradilan. Yang keenam yaitu melanjutkan pelaksanaan Baitul Mal dan sistem perpajakan khalifah sebelumnya, serta memperlancar perekonomian perdagangan. Yang keenam yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan. Tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jadi Islam dikenal secara dunia karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuannya. Soal yang nomor 2 yaitu faktor-faktor penyebab runtuhnya
dinasti Bani Muawiyah. Yang pertama yaitu pertentangan atau perlawanan dari kaum Khawarij. Yang kedua yaitu pertentangan dari Zubair yang diteruskan putranya sehingga mengakibatkan Yazid bin Muawiyah meninggal pada tahun 683 Masehi. Yang ketiga yaitu pertentangan keras dari golongan Syiah. Jadi golongan Syiah ini merupakan golongan yang setia kepada Ali bin Abi Thalib, khusus dalam menghadapi tahkim dengan Muawiyah. Yang keempat yaitu pertentangan tradisional antara suku Arab Utara dengan suku Arab Utara, berpengaruh terhadap ketentraman pemerintah Bani Umayyah. Yang kelima yaitu sistem pemerintahan yang monarki. Jadi pemerintahan ini mutlak dilakukan secara turun-menurun. Yang keenam yaitu tidak ada aturan yang jelas tentang pergantian khalifah. Yang ketujuh yaitu hidup mewah dan bermegah-megahan di dalam istana. Jadi berpengaruh terhadap mental putra mahkota dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam negaranya. Yang ketujuh yaitu dinasti Umayyah terlalu fanatik, sehingga terlalu fanatik terhadap bangsa Arab, sehingga bangsa yang non-Arab merasa dirugikan. Yang kesembilan yaitu munculnya golongan dari Bani Quraisy, yaitu seperti Bani Hashim yang dipelopori oleh Abu al-Abs ibn Abu Muthalib yang bekerja sama dengan Syiah menyerang Muawiyah. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Jadi perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah itu berkembang di bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ini ilmu pengetahuan dan filsafat berkembang pesat karena banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang bermunculan dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua yaitu di bidang sosial dan ekonomi. Jadi ekonomi pada masa Bani Abbasiyah, ekonomi itu maju karena adanya dorongan dari para khalifah dalam sektor perdagangan, pertanian, dan industri. Dengan sikap adil, tegas, dan bijaksana yang dimiliki, membuat dinasti Abbasiyah ini menjadi maju dalam segala bidang. Yang ketiga yaitu dalam bidang pemerintahan, politik dan militer. Jadi pada saat masa Bani Abbasiyah ini, bidang pemerintahan, politik, dan militer ini maju sangat cepat. Yang keempat yaitu di bidang kesenian. Jadi pada masa Bani Abbasiyah, bidang seni budaya dan kesastraan ini memuncak keemasannya. Salah satu kota yang merupakan pusat studi ilmu seni dan sastra yaitu di Baghdad. Oke, kita masuk ke soal nomor 4, yaitu soal nomor 4 yang mana pengaruh peradaban Islam Andalusia terhadap bangsa Eropa. Jadi Andalusia itu merupakan negara Spanyol ya. Jadi Spanyol adalah negara yang terpenting bagi Eropa untuk menyerap peradaban Islam. Ketika Spanyol berada dalam kekuasaan dinasti Umayyah, ia mengalami perkembangan pesat dari segi ilmu pengetahuan. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan ini bahwa Spanyol yang berada dalam kekuatan Islam ini jauh meninggalkan negara-negara Eropa lainnya dalam pemikiran, seni, dan pembangunan. Dari Spanyol, pemikiran ilmiah dan pemikiran filsafat Islam ini ditransmisikan atau ditranslitkan ke Eropa. Jadi dengan penaklukan Toledo tahun 1805 dan penaklukan Saragossa pada tahun 1118, kultur Islam sangat berpengaruh dalam pola kehidupan umat Islam. Dalam pola kehidupan umat Kristen. Jadi kalangan bangsawan dan dewan gereja ini membangun rumah-rumah mereka dengan meniru motif-motif kultur Islam terhadap
keilmuan yang mereka miliki. Jadi tokoh Islam Spanyol yang berpengaruh terhadap pembangunan pemikiran ini yaitu Ibnu Rushd pada tahun 1120 sampai 1198 Masehi yang dikenal dengan Averroes oleh orang-orang Eropa. Jadi gerakan Averroes ini muncul untuk menuntut kebebasan berpikir, menentang pemikiran gereja yang dogmatik. Gerakan kebangkitan kembali ke pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Baik, kita masuk ke soal nomor 5, yaitu sejarah singkat berdirinya dinasti Safawiyah di Persia. Jadi dinasti Safawiyah di Persia ini berkuasa antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Berdirinya dinasti Safawiyah ini berawal dari gerakan tarekat yang diberi nama Safawiyah. Gerakan ini muncul di Persia, tepatnya di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Nama Safawiyah ini dinisbahkan kepada nama salah satu seorang guru sufi dari Ardabil yang bernama Syekh Ishaq Safuddin atau Safi ad-Din. Tarekat Safawiyah didirikan pada waktu yang hampir sama dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Pengikut tarekat ini sangatlah tangguh memegang ajaran Islam. Pada mulanya gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan untuk memerangi orang-orang ingkar, kemudian menerangi golongan yang mereka sebut ahli bid'ah. Terima kasih, itulah hasil dari tugas akhir ujian semester saya mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.